di depannya itu bekas ruang amunisi atau gudang senjatanya. Nah, jadi untuk di gua Belanda ini cuma ada 2 ruang amunisi ya, yang untuk di depan 1, yang di sebelah kirinya 1. Action. Teman-teman, sekarang saya mau OTW ke Gua Belanda ya. Dan tadi Jaraknya kita udah 400 ke meter dari Gua Jepang. Gua Jepang, cuman Jalan lagi. jaraknya 400 km ya, harus kuat Meter. fisik. 100 meter maksudnya. Nah, itu suasananya di Gua Belanda. Nah, di sini sangat ramai, nggak kayak di Gua Jepang ya. Nah, ini petanya. Nah, teman-teman, jadi ini tuh si Gua Belanda ini tembusnya ke Subang, Lembang, dan ke Maribaya ya. Joshua, jadi tidak nyala kamera selesai. Di penjara tuh, penjara ini jeron. Wah, Sok silakan. Banyak kering. hiji ya. Iya, Ayo. Ibu, nangis ya tas ada yang nangis ya. Ini saya mulai masuk. Ayo. Nah, ini teman-teman, jadi ini saya Jadi biar sekalian, biar tahu sejarahnya. Nah, jadi untuk awal gua Belanda ini dibangunnya pada tahun 1906 ya. Nah, pada tahun 1906 itu digunakan untuk saluran air awalnya, untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi untuk gua Belanda ini ada 2 tahap pembangunan. Nah, pada tahun 1918 digunakan untuk benteng pertahanan Belanda. Di sebelah kanannya, untuk di sebelah kanannya itu dulunya digunakan bekas ruang ventilasi atau untuk ruang pengintaian. Nah, jadi untuk di Gua Belanda ini cuma ada 1 ruang pengintaian atau ruang ventilasi. Enggak kayak untuk di Gua Jepang. Kalau untuk Gua Jepang itu ada 2 ruang ventilasi ya. Nah, kita bisa lurus lagi dari sini. Nah, jadi untuk Gua Belanda ini udah direnovasi, nggak kayak untuk Gua Jepang. Kalau untuk Gua Jepang itu masih 100% alami atau original. Kalau ini udah direnovasi ya, untuk dindingnya itu udah pakai tembokan. Terus jalannya juga udah pakai paving block. Nah, yang mengerjakan Gua Jepang maupun Gua Belanda itu pribumi yang disebut kerja paksa Rodi kalau untuk Gua Belanda. Kalau untuk Gua Jepang kerja paksa Romusa. Nah, untuk luas Gua Belanda ini mencapai 750 meter untuk keseluruhannya. Untuk luasnya, kalau untuk Gua Jepang cuma 350 meter. Nah, jadi untuk Gua Belanda ini 2 kali lipat dari Gua Jepang untuk besarnya. Jadi itu bekas tahanan. Ya, ini bekas tahanan, ruang interogasi, terus ruang amunisi. Nah, ini untuk di atasnya itu di sebelah kanannya dulunya digunakan bekas ruang kamar-kamar atau ruang pengistirahatannya. Nah, jadi untuk tentara Belanda itu tidurnya di sini, gitu ya? Tempat tidur. Ya, ini tempat tidurnya atau ruang pengistirahatannya. Nah, ini untuk luasnya ini kurang lebih muat dari 2 sampai 3 orang. Kalau yang ini, terkecuali itu agak yang lebih kecil muat dari 1 sampai 2 orang. Nah, kita bisa lurus lagi dari sini. Nah, ini nembus bukit ya, dari ujung ke ujung itu kelihatan. Gak kayak untuk Gua Jepang. Kalau untuk Gua Jepang kan bentuknya letter U. Jadi kalau misalkan kita masuk dari pintu utama, kita keluarnya dari pintu yang keempat. Kalau ini bisa nembus untuk ke penangkaran rusa maupun ke air terjun. Nah, ini untuk di sebelah kanannya. Untuk di sebelah kanannya itu dulunya digunakan bekas ruang interogasinya. Nah, jadi kalau misalkan ada tawanan Indonesia itu kita bisa menginterogasi di sini atau disiksa dulu di sini. Nah, kalau misalkan udah diinterogasi dari sini, kita bisa langsung menuju untuk ke ruang sel tahanan atau ruang penjaranya. Nah, dikarenakan untuk di Gua Belanda ini ada ruang sel tahanan, radio komunikasi, dan ruang amunisi, gitu. Nah, boleh silakan kita bisa lurus lagi.
Nah, jadi untuk gua Belanda ini ada 2 lorong dari luar, cuman dibagi 15 lorong untuk kedalamannya, untuk kanan kirinya ya. Nah, ini untuk perenovasian gua Belanda ini tahun 1985. Dikarenakan untuk Taman Insinyur Haji Juanda itu diresmikannya pada tanggal 14 Januari 1985. Sama kayak dipasang lampu juga ya. Kalau besi ini bekas apa? Besi. Ini bekas gantungan jalur kabel untuk lampu. Nah, ini untuk di depannya itu bekas ruang amunisi atau gudang senjatanya. Nah, jadi untuk di gua Belanda ini cuma ada 2 ruang amunisi ya, yang untuk di depan 1, yang di sebelah kirinya 1. Nah, ini bekas ruang amunisinya. Nah, ini yang masih alaminya kayak gini, sama kayak yang di gua Jepang. Kalau yang ini belum pernah direnovasi sama sekali. Ini belum pernah direnovasi sama sekali, terkecuali itu yang sebelah kirinya itu udah direnovasi. Maaf dulu. Nah, ini untuk belakang gua Belandanya. Barangkali hanya mau langsung untuk ke Penangkaran Nusa maupun ke Air Terjun, kita bisa lewatnya lewat sini. Penangkaran Nusa jauh nggak? Ya, dari sini 1,5 km. Silakan, kita bisa belok di sini dulu Kita lihat dulu aja dulu. Silakan. Ini masih satu rombongan. Ini masih satu rombongan, Pak. Bukan. Apa memisahkan badai ke Penangkaran mah langsung ke kanan ya. Mohon. Tapi itu 1 kilo paling arah.